Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Fauzia dari kelas Biologi E semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah Zoologi Avertebrata, yaitu pada acara praktikum ketiga mengenai filum Annelida. Tujuan acara praktikum ketiga ini, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami karakteristik dari filum Annelida. Yang kedua, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai dengan kedudukan taksonominya. Dan yang ketiga, untuk memahami dan menganalisis habitat Annelida serta peranannya dalam kehidupan. Alat dan bahan yang digunakan pada acara praktikum kali ini antara lain silet, penggaris, cacing tanah dengan nama ilmiah Lumbricus terrestris, dan lintah dengan nama ilmiah Hirudo medicinalis. Kemudian, prosedur kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menempatkan sampel hewan pada wadah, lalu mengamati bagian morfologi tubuh hewan. Selanjutnya, mengukur bagian tubuh hewan dengan menggunakan penggaris. Kemudian, menggambar tiap-tiap spesimen pada tabel hasil pengamatan dan membuat klasifikasi taksonominya. Setelah itu, melakukan pembedahan secara melintang dan membujur untuk mengamati anatomi dan rongga tubuh hewan. Pengamatan pertama yaitu pengamatan morfologi pada sampel hewan. Pada cacing tanah, terdapat bagian-bagian tubuh berupa mulut, kemudian klitelum, segmen, dan anus. Kemudian pengamatan morfologi pada lintah, terdapat bagian-bagian berupa penghisap anterior, dorsal, segmen, serta penghisap posterior. Pengamatan berikutnya yaitu pengukuran bagian-bagian tubuh hewan. Setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris, tubuh cacing tanah memiliki panjang tubuh yaitu 13 cm. Kemudian lebar klitelum 0,4 cm, lebar tubuh cacing 0,3 cm, dan memiliki jumlah segmen sebanyak 122 segmen. Kemudian melakukan pengukuran tubuh pada lintah. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan hasilnya panjang tubuh lintah yaitu 5 cm, lebar klitelum 0,8 cm, lebar tubuh lintah 0,7 cm, dan sejumlah segmen 75 segmen. Pengamatan berikutnya yaitu pengamatan anatomi pada hewan. Pengamatan ini dilakukan dengan membedah tubuh hewan untuk diamati bagian-bagian organ tubuh pada hewan tersebut. Yang pertama yaitu pada cacing, terdapat mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung otot, usus halus, dan anus yang memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan pada cacing tanah. Kemudian, terdapat metanefridia sebagai alat ekskresi, terdapat pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral, serta pemompa darah yang berperan sebagai sistem peredaran darah. Pada cacing tanah juga memiliki otak, tali saraf dengan ganglia otak yang terletak di bagian dorsal depan faring, serta sel indera atau sel peraba di seluruh permukaan tubuhnya. Sistem saraf pusat lainnya berbentuk seperti tangga terdapat di bagian ventral yang menjalar di sepanjang tubuh ke arah posterior. Kemudian pengamatan anatomi pada lintah, yaitu didapatkan hasilnya lintah memiliki organ-organ tubuh antara lain mulut, faring, tembolok atau crop yang berfungsi sebagai sistem pencernaan. Juga terdapat penghisap belakang, poros usus, sinus dorsal, otot radial, otot longitudinal, dan otot sirkular. Selanjutnya, yaitu pengamatan tubuh hewan yang dibedah secara melintang dan membujur. Pada cacing tanah, dengan pembedahan melintang,
Aspek yang diamatinya yaitu mulut, sistem saraf, sistem ekskresi, pembuluh, ruas, dan usus. Sedangkan secara membujur yaitu lapisan-lapisan pada organ tubuh dan usus. Selanjutnya pada lintah, aspek yang diamati pada pembedahan melintang yaitu usus, tembolok, faring, rahang, otot, sinus dorsal, penghisap belakang, dan poros usus. Sedangkan secara membujur berupa usus, tembolok, dan usus halus. Selanjutnya perbedaan struktur morfologi antara cacing tanah dan lintah. Berdasarkan hasil pengamatan, pada cacing tanah ditemukan parapodia, sedangkan pada lintah tidak terdapat parapodia. Kemudian, prostomium pada cacing tanah terdapat kurang lebih 10 segmen, dan pada lintah terlihat lebih tumpul dan memiliki alat hisap. Peristonium pada cacing tanah terlihat tumpul dan warnanya lebih terang, sedangkan pada lintah warnanya sama antar segmennya. Segmen pada cacing tanah memiliki sekitar 122 segmen, sedangkan pada lintah memiliki sekitar 75 segmen. Klitelum pada cacing tanah dan lintah memiliki panjang sekitar 1,5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, baik pada cacing tanah maupun lintah, praktikan tidak menemukan adanya tentakel dan dentik mata. Kemudian, lapisan kutikula pada cacing tanah dan lintah terlihat licin dan mengkilap. Antena pada keduanya tidak ditemukan, serta setae tidak ditemukan karena tidak terlalu jelas. Filum Annelida memiliki peranan, yaitu pada cacing tanah sangat penting dalam proses dekomposisi bahan organik tanah. Selain itu, cacing tanah juga dipergunakan sebagai umpan ikan untuk karet tutup spesies dan bahan baku pembuatan kosmetik karena minyak hasil ekstraksi cacing tanah dapat digunakan sebagai pelembab, juga sebagai pengobatan sebagai ramuan penyembuh penyakit. Selain cacing tanah, lintah berperan dalam pengobatan tradisional, misalnya untuk menghilangkan racun dalam darah akibat gigitan atau serangan hewan berbisa. Sekian video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.